Tema penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang lebih kaya atau lebih berkuasa adalah bagian penting dalam film Squid Game. Cerita ini menggambarkan gimana orang-orang yang memiliki kekuasaan besar bisa memanipulasi dan mengeksploitasi yang lebih lemah demi keuntungan mereka sendiri. Kisah nyata yang mengerikan terkait dengan hal ini adalah fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dari berbagai sektor seperti politik dan bisnis, di mana orang-orang terjebak dalam sistem yang gak adil. Kepala terpenggal lainnya di seluruh apartemen dan banyak rumah dan menemukan istri serta putrinya yang sudah tewas tersebut berawal dari terciumnya bau busuk yang kutuk. Di antaranya adalah waktu pertama kali syuting. Aku mati dan pembunuhan yang tertulis di dinding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Payung Misteri dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat agar terus bisa mendengarkan cerita horor dan misteri dari Payung Misteri Channel bersama aku, Alia. Belakangan ini FYP aku lagi rame nih sama Squid Game Season 2 yang baru aja keluar 26 Desember lalu. Coba guys, apakah kalian udah nonton Squid Game Season 2 yang ini? Coba komen di bawah menurut kalian filmnya gimana. Nah, di balik kesuksesan dari film Squid Game yang menggemparkan dunia, ada beberapa kisah nyata yang dapat dianggap sebagai inspirasi atau memiliki kesamaan dengan tema dan persepsi dari film tersebut. Walaupun sebenarnya Squid Game ini tuh cuma sekedar fiksi, tapi ada beberapa elemen dari kisah-kisah nyata yang mencerminkan kekerasan, ketidakadilan sosial, dan pertarungan hidup dan mati yang ada di dalam cerita tersebut. Dan di video kali ini, kita bakal membahas beberapa kisah nyata yang mengerikan yang bisa dikaitkan dengan tema dari film Squid Game. Yang pertama, permainan berbahaya dan kekerasan di dunia nyata. Salah satu tema utama dari film Squid Game adalah permainan hidup dan mati, di mana para peserta harus bertarung dalam berbagai permainan untuk memenangkan hadiah uang yang sangat besar. Nah, dalam kehidupan nyata, ada beberapa kejadian yang melibatkan permainan berbahaya dan kompetisi yang melibatkan kekerasan atau resiko kematian. Ada kisah tentang orang-orang yang terjebak dalam permainan berbahaya demi uang. Salah satunya adalah fenomena game ilegal atau pertarungan berisiko tinggi yang terjadi di beberapa negara. Misalnya dalam beberapa kasus perjudian di dunia nyata, ada orang yang berani mempertaruhkan hidupnya dalam taruhan besar, bahkan jika itu melibatkan resiko besar bagi nyawa mereka. Serupa dengan konsep dalam film Squid Game. Walaupun gak ada korban yang tewas dalam perjudian seperti di film, tapi ada beberapa kasus kematian yang terjadi akibat pengaruh perjudian yang ekstrim. Yang kedua, masalah sosial yang menghantui dunia nyata. Film ini sangat mengkritik ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, di mana orang-orang yang berada di kelas bawah dipaksa buat mengikuti permainan berbahaya demi mendapatkan uang yang dapat mengubah hidup mereka. Hal ini mirip dengan banyak cerita nyata yang terjadi di dunia nyata, di mana individu yang terpinggirkan oleh sistem sosial dan ekonomi terpaksa mengambil resiko ekstrim hanya untuk bertahan hidup. Banyak orang, terutama di kalangan masyarakat yang terpinggirkan, terpaksa memilih pekerjaan atau cara hidup yang berisiko tinggi karena terdesak oleh masalah ekonomi yang sangat berat. Di beberapa negara berkembang, terdapat cerita nyata tentang orang yang terjebak dalam perangkap hutang atau pemerasan yang memaksa mereka buat mengikuti taruhan besar atau pekerjaan berbahaya demi uang yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Yang ketiga, eksperimen psikologis yang mengerikan. Dalam film Squid Game, pemain-pemain itu ditantang dalam situasi yang ekstrim yang menguji moralitas dan survival instincts mereka. Ada kisah nyata yang mengingatkan kita pada eksperimen psikologis atau bahan percobaan yang dilakukan pada individu buat menguji batas-batas perilaku manusia. Salah satu eksperimen yang sering dianggap mengerikan dan memiliki kesamaan dengan tema kekerasan dalam film Squid Game adalah Stanford Prison Experiment yang dilakukan oleh psikologis Philip Zimbardo pada 1971. Nah, dalam eksperimen ini, mahasiswa itu dibagi jadi dua kelompok, satu jadi penjaga dan yang lainnya jadi tahanan.
Hasilnya sangat mengejutkan karena para penjaga yang diberi kekuasaan mulai bertindak dengan sangat kejam terhadap para tahanan. Nunjukin gimana situasi ekstrim bisa mempengaruhi perilaku manusia. Walaupun eksperimen ini bukan tentang permainan hidup dan mati, tapi juga pengaruh kekuasaan dan ketidakberdayaan yang dialami peserta sangat mirip dengan dinamika yang terjadi dalam film Squid Game. Yang keempat, kejadian mengerikan di dunia kerja. Dalam banyak cerita nyata, ada pekerja yang terjebak dalam sistem yang sangat menindas yang mengharuskan mereka buat bekerja dalam kondisi yang sangat buruk demi bertahan hidup atau mendapatkan uang yang cukup untuk keluarga mereka. Hal ini seringkali berujung pada kecelakaan kerja yang fatal atau pengorbanan yang ekstrim, sama seperti yang terjadi dalam permainan yang ada di film Squid Game. Dalam banyak kasus, pekerja di negara-negara dengan upah rendah atau dalam industri berisiko tinggi seperti konstruksi atau pabrik, seringkali dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat berbahaya dan dengan sedikit perlindungan. Beberapa insiden nunjukin bahwa pekerja kadang terpaksa ngambil risiko besar cuma buat mencari nafkah. Dan dalam beberapa kasus itu berakhir dalam kecelakaan fatal. Mirip dengan karakter di film Squid Game yang dipaksa untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi uang. Yang kelima, kisah sejarah yang menginspirasi tema kekerasan. Selain itu, ada kisah nyata dalam sejarah yang menggambarkan pertarungan hidup dan mati yang mengerikan. Walaupun lebih bersifat perang atau perjuangan dalam situasi kritis. Dalam beberapa periode sejarah seperti Perang Dunia II atau masa penjajahan, ada banyak cerita tentang individu yang terperangkap dalam perang atau situasi yang sangat kejam, di mana mereka dipaksa buat berjuang hingga mati demi bertahan hidup. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang itu seringkali memilih buat bertindak brutal demi mengamankan hidup mereka, serupa dengan moralitas yang diuji dalam film Squid Game. Penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Tema penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang lebih kaya atau lebih berkuasa adalah bagian penting dalam film Squid Game. Cerita ini menggambarkan gimana orang-orang yang memiliki kekuasaan besar bisa memanipulasi dan mengeksploitasi yang lebih lemah demi keuntungan mereka sendiri. Kisah nyata yang mengerikan terkait dengan hal ini adalah fenomena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dari berbagai sektor seperti politik dan bisnis, di mana orang-orang terjebak dalam sistem yang gak adil. Squid Game gak cuma sebuah cerita fiksi yang menghibur, tapi juga mencerminkan berbagai masalah sosial yang nyata. Walaupun ada banyak hal dalam film ini yang bersifat hiperbola dan tidak terjadi di dunia nyata, tema-tema seperti kesenjangan sosial, eksploitasi, dan kekerasan memunculkan refleksi terhadap kenyataan hidup yang lebih gelap dan mengerikan. Dalam hal ini, film ini mengingatkan kita tentang betapa mudahnya seseorang bisa terjerumus dalam sistem yang gak adil, serta mengungkapkan sisi gelap dari perjuangan hidup manusia. Di akhir video, aku Alia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.